sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Yang barusan Anda dengar itu bukan sekedar kalimat yang tertata, tetapi juga narasi yang seolah membangkitkan jiwa. Jangan-jangan kita selama ini keliru melihat kehidupan atau bergerak menuju tujuan. Jangan-jangan ada yang terlewatkan di belakang. Dan suatu saat kita menyesalinya. Pemirsa, saya berharap Anda bersemangat hari ini menyaksikan episode terbaru dari Go Healthy di episode ke-2000 sekian. Persisnya saya nggak berani nyebut karena kami tetap ingin ada di jalur ini. Mohon doakan kami untuk tetap konsisten beri Anda salam sehat Go Healthy. Saya kembali mengundang seorang ibu yang beberapa waktu lalu juga sudah pernah menjadi narasumber kami. Waktu itu ada ceritanya, sekarang punya cerita baru. Ibu Emi, selamat datang kembali. Makasih. Senang banget loh ketemu lagi. Saya ingat dari ibu tuh kan waktu itu sama Coki juga kan, yang wawancara. Iya. Yang saya paling ingat adalah bahwa ibu tuh punya latar belakang bekerja di dunia pelayanan atau servis. Betul. Termasuk menjadi seorang pelatih di sebuah lembaga atau hotel kenamaan, betul Ibu ya? Iya. How are you doing today? You're good? Yeah, I feel You feel good. You feel good. Feel good. More than just fine. More than just fine. Yeah. Before. Saya ngerti maksudnya Ibu ketika dia bilang saya lebih baik hari ini daripada yang dulu. Karena cerita lamanya nanti juga kami akan buka. Usia beliau 79. Ibu terima kasih sudah luangkan waktunya untuk kembali diwawancara oleh kami. Sama-sama. Ada tanggapan mengenai kalimat yang barusan kita dengar, Bu? Ya mungkin itu karena dia merasa akan hidup selamanya. Oh. Dia kejar kekayaan terus gitu. Dia ngebayang kekayaan itu bisa langgeng dan bisa dibawa nanti untuk mati juga barangkali. Benar. Kecuali satu, perbuatan baik, amal baik, dan dalam keadaan beriman ya. Aduh, bagus sekali Bu. Bagus sekali pengingatnya. Terima kasih Bu udah mengingatkan kami, terlebih yang muda-muda ini yang lagi mengejar banyak target ke depan. Saya nggak tahu bagaimana dengan praktisi kesehatan karena beliau juga semua ada di usia muda dan produktif. Mbak Anita, Mbak Preti. Kabar baik, Aha. salam sehat, salam olahraga. Oh nice, very nice. Bahwa beberapa waktu yang lalu Ibu Emi saat kami undang kemari, beliau punya sederet masalah kesehatan. Dan ini bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Saya ingin Anda kembali melihat, dan bagi Anda yang belum kenal Ibu Emi, berikut adalah sekelumit cerita riwayat kesehatannya di masa lalu. Emi Murningsih, ia merasa sangat bersyukur. Kini kesehatannya sudah jauh membaik pasca serangan stroke yang menimpanya pada tahun 2018 lalu. Beberapa waktu lalu di Go Healthy, Emi menceritakan betapa kagetnya ia bisa terkena stroke. Waktu saya mau ngambil sesuatu itu terus bunyi, klek, tiba-tiba lemes aja. Saat lagi kena stroke itu Ibu berapa tensinya? Kami pengen tahu. 180/100. Pas kena itu cuma aku begini, jangan sampai aku ketergantungan sama anak-anak, kasihan anak-anak. Udah hipertensi, kurang tidur, sering berdebar.
Emi pun optimis bisa pulih dari stroke. Ia sudah memperbaiki pola hidupnya sehari-hari dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Tapi setelah memakai laser, lebih tenang. Satu ya, tidak pernah berdebar lagi. Dan sekarang udah tidur saya udah teratur, 6 jam rata-rata. Terus kedua, aktivitas saya meningkat. Dengan adanya laser itu, Ibu pakai dengan disiplin itu tadi. 2 kali sehari, sampai akhirnya Ibu kesembuhannya lebih maksimal. Terima kasih aku laser. Jadi Bu Emi, sejak pertemuan terakhir kita di studio yang sama ini, Ibu terus mengupayakan pola hidup yang baru ya Bu ya? Yang lebih sehat. Disiplin. Lebih Nomor 1. disiplin lagi. Disiplin. Kalau dulu aku kan kerja di hotel, terus segala apa juga ada, kita bisa makan apa suka-suka. Tapi saya membatasi sendiri. Bagus. Demi kesehatan. Ya. Karena banyak di antara teman-teman sekerja saya tuh banyak yang udah jantung, kolesterol dan Apa yang dibatasi, Bu? makanan yang berlemak. Oke. Manis ya. Saya nggak gitu suka manis. Ya, untungnya. Asin? Nah, aku suka asin. Karena gini Mbak Anita, waktu yang terakhir kami ngobrol, saya masih ingat salah satu pemicu Ibu bisa kena stroke waktu itu ya. Hipertensi. Itu adalah hipertensi. Iya, betul. Cocok sama suka asin, Mas Yogi. Iya, tapi kan sejak ketemu saya terakhir di studio ini, Ibu juga pulang mengupayakan penggunaan teknologi laser. Betul. Sampai hari ini masih rutin pakai? Masih tadi pagi aja masih pakai. Oke. 2 kali sehari? Betul. Sesuai Pagi jam anjuran? 8, malam kalau mau tidur. Terus? Disiplin. Jadi pemakaian laser itu akan bermanfaat kalau kita memakainya secara disiplin dan rutinitas. Benar. Apa yang Ibu alami? Kemajuan kesehatan apa? Sejak Ibu pakai laser? Aktivitas saya lebih meningkat. Terus satu lagi gerakannya juga lebih aktif ya. Bukan. Terus apa-apa yang dulu saya nggak bisa kerjakan, saya coba sekarang saya kerjakan, bisa. Contohnya apa? Contohnya, menjangkau sesuatu. Dulunya sulit. Nggak bisa, ini nggak. Sendinya tidak optimal. Misalnya menjangkau Range of HP. motion. Iya. Kalau dulu kan menjangkau, udah lepas aja lagi. Iya, Kalau benar, sekarang, saya cerita itu. udah. Kekuatan ototnya juga bertambah Ada, ya. ada. Bisa mengangkat beban. HP. Terus ini jari-jari, ibaratnya ya tinggal 5% lagi kan. Bu, gerakan Ibu kalau berjalan, jalan biasa deh Bu, seperti apa sih Bu ini di wilayah karpet ini saja? Kami ingin lihat 79 tahun tuh gimana sih aktivitasnya yang lebih luwes tadi kata Ibu Post itu? stroke lagi ya. Iya, post stroke ya. 79 tahun post stroke. Iya, setelah kena stroke beliau ini. Silakan Oke. Ibu, pelan-pelan saja Ibu. Looks normal ya. oke lah. Looks normal ya. Iya. Angkat kaki, angkat Benar, kaki. harus angkat kaki ya Bu ya ketika berjalan ya, jangan Ini sampai kalau diseret. gini-gini nggak apa-apa. Hebat, ini usia 79 tahun loh. 9 tahun Ibu. Ibu Terima Emi. kasih. Iya, Udah. 79 tahun yang nggak stroke aja belum tentu begini loh. Iya, betul. Iya, ini banyak udah kita post lihat. stroke loh Ibu ya. Ya, Bu Emi waktu itu bilang sampai bisa kena stroke itu bahkan tensinya ada di 180 waktu itu Ibu ya. Betul, Iya, Bu. betul. Itu mengkhawatirkan sekali. Sekarang setelah pakai laser, hari-hari Ibu cek tensi, kan semakin rutin ya cek Ya, tensinya. betul. Ada di berapa tensinya? Paling tinggi 140. Itu paling tinggi ya Bu ya. Hari ini Bu udah Hari cek ini. berapa harga hasilnya? Tadi pagi Iya, ya, misalnya. 131/73. Bu, pertahankan Bu, pertahankan. Apalagi? Sekarang normal. Ya itu tadi yang aku bilang, biasanya suka berdebar-debar, sekarang udah nggak berdebar. Oh, ini yang dirasakan tubuh. Ada ya gejalanya udah membaik ya Bu. Tapi Ibu merasa sejak pakai laser, bangun tidur badannya lebih berenergi atau sama-sama saja? Lebih sehat. Itu dia. Itu dia. Oke, pemirsa, teknologi laser dipakai sangat simpel dan praktis di pergelangan tangan kiri. Ya, dari pergelangan tangan kiri ini, teknologi laser akan masuk ke lapisan kulit kita dan sampailah di pembuluh darah, pemirsa. Saat teknologi laser ini menyinari pembuluh darah dengan sinar merah, kuning dan biru, teknologi laser akan meningkatkan produksi zat yang namanya NO atau nitrate oxide. Nah, nitrate oxide ini pemirsa fungsinya adalah untuk melenturkan dinding pembuluh darah, melebarkannya juga dan melancarkan aliran darah.
pembuluh darah yang kaku, yang sempit, tentunya akan meningkatkan tekanan darah. Inilah sebabnya teknologi laser ini bisa membantu menurunkan tekanan darah, dan aliran darah yang lancar ini tentunya mencegah komplikasi seperti tersumbatnya aliran darah ke otak menyebabkan stroke, ke jantung, serangan jantung, dan ke ginjal, gagal ginjal. Darah yang mengental ya dengan tadi pembuluh darah yang kaku dan sempit ini akan bisa membuat sumbatan di pembuluh darah namanya trombus atau gumpalan darah. Nah, teknologi laser ini akan bisa memecahkan sumbatan tadi, trombus tadi, sehingga aliran darah tentunya lebih lancar ke organ-organ vital kita dan bisa menyebabkan peningkatan fungsi dan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, oleh sebab itu penggunaan teknologi laser nantinya akan mengoptimalkan kembali proses pembakaran yang dilakukan oleh mitokondria, dapur energi yang ada di setiap sel tubuh kita, dan nantinya proses pembakaran ini akan mengubah lebih banyak gula maupun lemak darah untuk menjadi energi. Jadi hasilnya penggunaan secara rutin akan membantu meningkatkan kebugaran tubuh sesuai dengan pengalaman yang dirasakan oleh Bu Emi. Tetapi di saat bersamaan kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat menjadi lebih terkendali. Oleh sebab itu saya ingin mengajak untuk pemirsa di rumah yang punya diabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, ayo bertindak sekarang juga, lakukan aksi nyata. Terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser seperti Bu Emi. Pemirsa, kita cek. Benar atau salah sih? Penyintas stroke, rentan jatuh. Kalimat ini benar atau salah, Bu? Benar. Benar ya? Ada pengalaman atau punya penjelasannya? Karena memang karena otot tadi udah lemah, cenderung untuk keseimbangannya tuh kurang balance. Iya, Mari kita dengarkan penjelasan dari praktisi kesehatan. Jadi pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Penyintas stroke ketika mengalami jatuh, cederanya lebih berat, mengganggu proses pemulihan. Oleh sebab itu, untuk para penyintas stroke, kita lakukan solusi gerak sehat. Sehat darahnya, sehat ototnya, sehat pergerakannya. Dan solusi ini meliputi penggunaan teknologi laser untuk sehat darah dan ototnya maupun teknologi NMES, ditambahkan lagi dengan korset medis untuk bantu jaga keseimbangan agar sehat juga pergerakannya. Jadi pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar, dan ingat solusinya adalah solusi gerak sehat. Penyintas stroke rentan jatuh adalah kalimat yang benar. Pemirsa, penyintas stroke ini perlu didukung dengan korset medis untuk membantu menopang dan menstabilkan tubuhnya. Karena tadi benar kata Bu Emi dan Mbak Preti, kalau keseimbangannya berkurang karena kelemahan otot, kekakuan, dan berkurangnya fungsi. Jadi pemirsa, bantu dengan korset medis ya untuk para penyintas stroke agar proses pemulihan jadi lebih lancar. Dan ketika Anda menerapkan solusi gerak sehat, salah satunya adalah penggunaan korset medis, manfaatnya adalah untuk menjaga kestabilan tulang belakang, terutama area pinggang. Lalu yang kedua, memberikan dukungan, support, rasanya seperti ada yang megangin. Lalu yang ketiga, tentunya meningkatkan keseimbangan pada saat bergerak. Lalu yang keempat adalah mencegah terjadinya cedera yang lebih lanjut. Pemirsa, jadi solusi gerak sehat yang kami sarankan adalah laser. Pertama dipakai untuk kualitas darah dan pembuluh darah, untuk mengatasi tensi, kolesterol, dan lain-lain. Dan korset medis dari luar untuk membantu pergerakan para penyintas stroke. Mudah-mudahan solusi gerak sehat ini menjadi solusi untuk Anda penyintas stroke dari dalam dan luar. Bicara soal laser, ada 14 titik sinar terapi di dalam alat ini. 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Total 14 titik sinar terapi yang dirancang sedemikian rupa untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Jadi kalau Anda sudah punya IQ laser, tolong dipakai rutin. Tadi Ibu Emi mengingatkan, pakainya harus rutin, harus disiplin ya Bu ya? Ya. 2 kali sehari dengan durasi per pemakaian 15 hingga 60 menit. Barulah alat kesehatan ini akan membantu tubuh kita untuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Harapannya adalah agar Anda dan saya yang memakainya, menggunakannya, bisa terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Cara mendapatkannya, sebagaimana Ibu Emi telusuri juga, adalah lewat nomor yang muncul di layar televisi Anda. Nomor WhatsApp
call center, atau jika Anda sudah percaya dengan official marketplace terkemuka di Indonesia, tempat Anda langganan berbelanja, Anda juga bisa pesan lewat sana. Tetapi kami ingatkan bahwa Gogomall sudah juga punya aplikasi namanya Lagoon. Lagoon by Gogomall. Bisa diunduh di App Store ataupun di Google Play Store. Berkat kepercayaan publik kepada Gogomall, Gogomall berhasil meraih sertifikasi ISO 9001 yang artinya mutu dan kualitas standar internasional. Juga Gogomall berhasil menyabet penghargaan Super Brand pada kategori TV media. Inilah bukti kepercayaan konsumen Indonesia kepada Gogomall yang senantiasa memberikan layanan terbaik, termasuk juga produk-produk hanya yang terbaik. Segera dong pemirsa, sekarang juga Anda pesan dan gunakan AccuLaser untuk mengatasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sekarang penampilannya Ibu Emi udah berubah pemirsa. Sedikit kami ubah bagian luarnya saja. Sedang menggunakan korset medis. Seperti yang tadi kita obrolin sebelumnya. Gimana perasaannya Bu sekarang? Agak tegak, Jadi lebih tegak ya, posturnya lebih bagus ya Bu. Lebih merasa seimbang. lebih merasa tegak aja. Nah, tegak ya, jadi lebih stabil ya Bu, lebih kokoh ya. Tadi Nggak dibilang, membungkuk gitu kan. Yes. iya. Tadi saya ingat obrolan kita sebelumnya di segmen awal, Mbak Preti sempat jelasin seperti ada yang menopang, ada yang memeluk ibu gitu ya karena menggunakan. Ada yang hold me tight. Ibu ini. Bu Emi, apa yang paling berkesan bagi ibu selama menggunakan teknologi laser? Rasa pede aja. Karena udah gerakan saya udah bisa anytime ada aktivitas yang saya kerjakan biasa, bikin minum sendiri. Lebih mandiri gitu ya Bu ya. Oke, ya betul. Lebih mandiri Jadi ya Bu ya? mandiri. Dari dulu memang prinsip saya, pokoknya saya nggak mau tergantung siapa-siapa. Justru saya ingin sembuh, aku bisa. Itu Apakah ada perubahan kualitas tidur sejak pakai laser Bu? Ada, sekarang malah saya tidur terus. Tidurnya enak ya Bu tidurnya ya. mudah ya. Lebih sering ngantuk gitu. Ya. Pada dasarnya kita ingin mencapai tidur yang dalam, tidur yang berkualitas, tidur yang cukup. Nah, tidur ini sendiri sangat dipengaruhi oleh hormon melatonin. Sekarang kalau kita kurang tidur atau tidurnya kurang dalam, kurang nyenyak, kurang kualitasnya, kurang jumlahnya, apa yang terjadi sih? Bisa meningkatkan resiko hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan resiko penyakit kardiovaskular. Contohnya serangan jantung, serangan stroke, maupun gagal ginjal. Nah, perlu dipahami ya, hormon melatonin ini sendiri seiring dengan meningkatnya usia seringkali produksinya mengalami gangguan. Dan dampak dari kekurangan hormon melatonin gak hanya pada tidur saja pemirsa. Banyak pemirsa dampak lainnya. Yang pertama adalah terganggunya fungsi kognitif, terganggunya fungsi memori, terganggunya juga kualitas hidup keesokan harinya ketika kita mengalami kekurangan tidur. Nah, hormon melatonin sendiri sebenarnya diproduksi terutama dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Jadi pastikan sebelum jam 9 malam Anda menggunakan teknologi laser agar produksinya menjadi optimal, tidur menjadi lebih lelap dan juga nyenyak. Nah, ditambah lagi tidur yang lelap, tidur yang nyenyak, maka nantinya faktor-faktor pertumbuhan yang ada di dalam tubuh Anda akan dihasilkan secara optimal. Dan protein tersebut akan membuat regenerasi jaringan menjadi lebih baik. Khususnya untuk penyintas stroke, bisa membantu proses neuroplastisitas. Sebuah keadaan di mana sel saraf yang masih sehat mengambil alih tugas dan fungsi yang dilakukan sebelumnya oleh sel saraf yang sakit agar membantu proses pemulihan dengan lebih baik. Sebaliknya, kita ketika gunakan teknologi laser pada pagi maupun siang hari, yang dihasilkan adalah hormon serotonin. Bisa dilihat dihasilkan terutama jam 6 pagi sampai jam 11 pagi.
Ingat, sebelum itu atau pada saat itu gunakan teknologi laser. Hormon serotonin yang dihasilkan akan membantu menjaga kestabilan mood karena dampak dari kekurangan hormon serotonin ini bisa mengakibatkan gangguan depresi, gangguan kecemasan. Kesehatan mental pun menjadi terganggu, produktivitas menurun. Dengan menggunakan teknologi laser sehari 2 kali, yang kita harapkan adalah sirkulasi darah yang lancar, tulang yang lebih kuat, otot yang lebih kuat, sendi yang terjaga, metabolisme tubuh atau pembakaran tubuh menjadi lebih optimal, dan yang terakhir adalah tubuh menjadi lebih energi. Saya yakin dengan penjelasan saya dan juga pengalaman dari Bu Emi, pasti pemirsa di rumah udah gak sabar, ingin mencoba, lakukan aksi nyata, gunakan teknologi laser sekarang juga. Tentunya teknologi laser yang ditempatkan di intranasal membuat aliran darah di sekitarnya menjadi lebih lancar, Bu. Tadi dari hidung, mata, otak. Nah, aliran darah yang seputar otak yang terganggu nih tentunya pada ibu karena ibu sudah mengalami stroke. Artinya ada sumbatan di aliran pembuluh darah otak menjadi lebih lancar kembali. Iya, ekstensi ini bisa untuk mengurangi keluhan sinusitis, vertigo, migrain, atau serangan stroke yang berulang. Ya, betul. Jadi ini bisa juga untuk karena di aliran darah lancar, fungsi otaknya meningkat, serangan stroke selanjutnya berkurang, dan pemulihan yang sekarang jadi lebih baik, Bu. Tahukah Anda pemirsa, 5 tahapan latihan fisik bagi pasien stroke? Yang pertama ini adalah tahapan atau fase self-care, di mana para penyintas stroke ini berusaha untuk menjadi mandiri seperti Bu Emi. Ya, minimal udah bisa duduk dan berdiri sendiri. Nah, fase yang kedua ini adalah fase aerobik, di mana para penyintas stroke nih sudah mulai bergerak, ya, meningkatkan jantung parunya, tahanannya supaya bisa mendukungnya, misalnya dengan berjalan, ya, bergerak, berpindah tempat, Bu. Nah, yang ketiga ini adalah fase penguatan otot, ya, atau endurance, di mana otot juga diperlukan dong untuk penyintas stroke ini pulih kembali. Karena sebelumnya Ibu Emi bilang lemah ya, nggak bisa pegang HP, tentunya perlu latihan penguatan otot. Yang keempat ini adalah latihan fleksibilitas atau stretching. Otot-otot yang kaku, yang tadi tidak bisa menggenggam, tidak bisa membuka. Otot semua bagian pinggang yang kaku mulai di stretch, mulai diregangkan agar panjang ototnya terjaga. Karena otot yang pendek ini gampang kaku dan kram yang mengganggu pemulihan stroke. Dan yang kelima ini adalah fase neuromuskular dan keseimbangan. Ya, intinya para pengguna stroke ini, para penyintas stroke ini harus kembali ke fase di mana dia seimbang, mencegah cedera dan jatuh, karena jatuh ini adalah sumber masalah selanjutnya untuk pasien stroke. Ya, jadi pemirsa, 5 tahapan latihan fisik ini harus dilakukan para penyintas stroke agar bisa pulih menjadi lebih optimal kembali. Pada fase aerobik, kita manfaatkan teknologi NMES. Begitu pula juga dengan fase penguatan otot. Seperti gambaran berikut, teknologi NMES ini akan memberikan stimulus pada otot yang ingin Anda latih. Jadi bisa diletakkan sesuai dengan keinginan Anda. Otot mana yang mau Anda latih, pemirsa. Contohnya ini adalah lengan bawah. Bisa pada area quadricep atau paha depan, paha belakang juga bisa, betis juga bisa, pinggang, punggung. Itu silahkan. Letakkan sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan target yang ingin Anda latih. Nantinya terjadi pergerakan pasif dan ini akan mendukung sebuah proses yang kita sebut dengan neuroplastisitas, di mana akan membantu proses pemulihan stroke dengan lebih baik lagi. Di tahap berikutnya itu tadi ada tahap stretching, lakukan latihan peregangan. Tahap terakhir masuk ke tahap koordinasi dan keseimbangan, lengkapi dengan penggunaan korset medis. Jadi bayangkan ya, satu solusi gerak sehat terdiri dari laser, intranasal, NMES, dan korset medis menjadi satu kesatuan untuk membantu penyintas stroke bisa melalui 5 tahapan aktivitas fisik tadi dengan lebih baik. Coba Ibu ceritakan kepada kami dong, apa bedanya sih setelah memakai korset medis ini, apa yang Ibu rasakan? Merasa lebih tegak karena ada yang menopang gitu. Menopang punggung dan perut saya. Pinggang ya, jadi ini yang semua. membuat postural Ibu nih jadi lebih stabil. Nah, tentunya ini lebih akan tegap. membuat lebih tegap ya. Ibu berdiri Lalu berjalan. Ya. Sekarang lebih pede. Yes. Nah, itu pede itu Bu yang kita perlukan. Stabil? Stabil. Bagus. Nice. Enggak sesak ya, Bu? Jadi bisa. Wow.
Gimana caranya mendapatkan AccuLaser dan juga korset medis Dr. Q Back Support Belt? Anda bisa menghubungi call center, nomor WhatsApp yang muncul di layar, atau pesan saja langsung di official marketplace terkemuka yang menjadi langganan Anda. Bisa juga loh lewat aplikasi Legun by Gogo Mall. Silahkan diunduh terlebih dahulu yang ada di App Store atau di Google Play. Ya pemirsa, demikian informasi yang kami pancarkan hari ini untuk mendukung upaya sehat Anda di rumah, dimanapun Anda beraktivitas. Tetapi di atas penjelasan kami adalah penting bagi Anda untuk lakukan tindakan sekarang juga. Ayo take action, gunakan AccuLaser dan korset medis Dr. Q Back Support Belt untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.